Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Mana Lin? Sehat Lin? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik. Di hari ini, di hari yang cerah ini, kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul kembali mengikuti pembelajaran dan mendapatkan ilmu serta pengetahuan. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh Pandu kita pimpin doanya? Oke. Bapak absen dulu lebih dahulu ya. Sebentar. Sekretaris, bagaimana dari teman-teman ada yang tidak hadir? Ada semua? Ada siapa? Oh Diki, kenapa Diki? Sakit? Sakit kenapa? Oh nggak tahu tapi oke lah ya. Oh cuma Diki ya? Oke. Berarti Eka ada ya. Berarti Andra, Adrian, Arlin, Ayu, Diki sakit. Baik. Kok kayak lemes gini sih? Jangan lemes satu. Gini atau ya. Kalau biar nggak lemas, boleh ikutin dulu gerakan tangan Bapak. Bisa? Oke. Polanya gini. Kalau Bapak bilang hi, kalian tepuk tangannya 1 kali. Apa? Kalau Bapak bilang hi, 1 kali. Kalau Bapak bilang ha, kalian tepuk tangannya 2 kali. Kalau Bapak bilang hi, ha, kalian tepuk tangan tapi nggak kena. Nah ini untuk melatih konsentrasi ini nih. Kalau nanti yang kalau kena Bapak akan nanya-nanya nih. Kalau yang ada yang kena Bapak akan nanya-nanya nih. Ya, akan Bapak beri pertanyaan nanti kalau yang kena gitu. Ya, kayak gini gitu. Oke ya, kita coba. Ya, kalau hi gimana? Hi. Ha. Nah, pinter kayak gitu namanya. Oke, kita mulai. Biar semangat tidak tadi gini mulai. Semangat. Siap. Hi. Ha. Hi. Ha. Hi. Ha. Ha. Oke Kak. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Kalau yang kemarin Eka masih inget nggak? Belajar apa kita kalau kemarin sebelum masuk ke sini? Belajar PPK-nya tentang apa? Hak asasi manusia. Betul? Betul sekali. Pinter Eka, luar biasa. Tepuk tangan buat Eka dong. Betul. Pada bab pertama kita belajar hak asasi manusia. Yang kita dijelaskan mengenai teori-teori mengenai hak asasi manusia. Dan yang paling penting di dalam hak asasi manusia itu harus dilindungi. Nah sekarang, bab yang sekarang kita akan berbicara mengenai perlindungan dan penegakan. Tapi di sini perlindungan dan penegakan bukan hanya adalah hak asasi manusia saja, tapi keseluruhan. Maka dari itulah dibuat kesimpulan perlindungan penegakannya ada di dalam hukum. Bapak harap kalian bisa yang pertama adalah menelaah, menganalisa peran-peran
lembaga penegak hukum. Siapa saja Pak di situ? Kita harus menelaah peran siapa saja. Ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada KPK, dan yang satu lagi ada polisi. Itu kalian harus bisa menelaah dan menganalisanya. Nanti hasil telaah itu, nah ini yang paling Bapak suka. Hasil telaahnya adalah kita coba demonstrasikan. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita, kalian itu menelaah peran-peran dari setiap lembaga penegak hukum. Sekaligus juga hasil telaah kalian kita demonstrasikan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam itu, Bapak mau memberikan modal. Mau memberikan materi awal agar kalian punya pemahaman awal. Ya. Oke, bisa diperhatikan? Nah, ini dia. Perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kepala desa bersama KAUR desa melakukan korupsi dengan berbagai modus, seperti tidak melibatkan sekretaris desa dan tim pelaksana dalam setiap kegiatan. Proyek pembangunan tidak sesuai dalam rancangan anggaran bangunan. Selain itu, keduanya juga melakukan manipulasi surat pertanggungjawaban dana desa dengan mengambil dokumentasi dari desa lain. Dan hingga kini kedua pelaku juga belum mentransfer dana BUMDes tahun anggaran 2019 ke rekening kas BUMDes. Kini kepala desa bersama KAUR-nya telah ditahan di Polres Buton Utara dan terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Sidang kasus suap tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dan 3 terdakwa lainnya kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung Senin siang. Agenda sidang adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam sidang yang berlangsung secara daring ini, Jaksa Penuntut Umum menilai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ade Yasin dituntut 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah ditambah dengan dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Sedangkan terdakwa kedua, Ihsan Ayatullah, Kasubdit BPKAD Kabupaten Bogor dituntut 3 tahun penjara dan denda 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, Alin. Kok ketawa dulu? Gimana, Lin? Apa yang mau tanya, Lin? Yang berhak nangkep koruptor itu polisi atau KPK? Oke, Arlin bertanya, Pak, sebetulnya yang berhak nangkap koruptor itu Polri atau KPK sih? Ya, kalau dari data video itu. Oke, yang perlu kalian ketahui, kenapa diadakan MOU atau kerjasama itu antara kepolisian dengan KPK, antara kepolisian dengan kejaksaan, agar tidak ada tumpang tindih. Salah satu poin mengenai bagaimana koruptor atau siapa yang berhak menangkap koruptor itu di dalam MOU itu, kerjasama itu adalah ketika seorang atau beberapa orang yang melakukan korupsi di bawah 1 miliar itu ditangkapnya sama polisi dan jaksa. Tapi kalau yang korupsinya lebih dari 1 miliar baru ditangkap oleh KPK. Ada lagi selain Alin, ada yang mau tanyakan lagi tentang mengenai materi lembaga penegak hukum tadi? Pak. Boleh, Pandu, silakan. Kan tadi katanya KPK yang berhak menangkap kalau korupsinya tidak ke atas. KPK punya pasukannya sendiri, Pak. Oke, Pak. KPK tuh punya pasukannya sendiri nggak sih, Pak? Ya. Jadi KPK itu dia di dalam kelembagaannya itu punya tim khususnya, tim sus.
Ya, di mana mereka berhak untuk menangkap koruptor. Tapi yang jadi masalahnya tadi katanya dalam pemberitaan, sekarang KPK tuh nggak langsung tiba-tiba nangkep. Dia harus apa tadi? Izin dulu. Menggeledah dan menangkap koruptor itu harus izin dulu. Salah satu menurut pengamat tadi bahwa salah satu kekurangan dalam MOU ini adalah KPK harus izin dulu ke dalam polisi dan kejaksaan ketika mau menangkap koruptor. Ada tim khususnya, Pandu. Bagus. Ya, pertanyaan. Alin, terima kasih. Bagus pertanyaannya tadi. Siapa yang nangkap koruptor? Pandu, bagus. Ada tim khususnya, Pak? Ada. Ya, ada tim khususnya. Tim khusus namanya. Silakan kalian eksplorasi lebih dalam lagi, lebih luas lagi mengenai apa saja peran-peran lembaga penegak hukum. Apa saja peran hakim, apa saja peran jaksa, apa saja peran sadar yang lainnya. Ya, silakan kalian kerjakan. Silakan dieksplor lebih jauh lagi peran-perannya dan kira-kira apa keterkaitannya gitu. Ya, hitung-hitung. Silahkan hasil eksplorasi itu kalian tuangkan dalam kelompok kalian. Maka dari itu kita akan sekarang membagi 5 kelompok. Yang masing-masing kelompok itu langsung Bapak beri nama kelompok hakim, kelompok jaksa, kelompok pengacara, kelompok KPK, dan kelompok Polri. Nah, silakan tuangkan hasil gabungan eksplorasi kalian di LKPD kelompok ini. Ya. Ya, sebentar. Gimana? Ada apa? Habis dari eksplorasi langsung bikin narasi. Nanti masing-masing perwakilan kelompok ini berdiskusi dengan perwakilan kelompok yang lain untuk menyatukan narasi tadi gitu. Ya. Berarti siapa yang mau jadi polisi nanti? Udah, oh nah, Adrian. Adrian. Sudah ada cita-cita Adrian jadi polisi. Silakan masuk. Oh, Bapak bersama
terapis. Ya, Pak, saya. Silakan duduk, Pak. Gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah saya sehat, baik. Tentang gimana perusahaan ada kemajuan? Kebetulan perusahaan saya sedang mengalami penurunan. Kebetulan juga kemarin Anda kan menawarkan suatu kerjasama dengan saya. Jadi bagaimana tentang kerjasama yang akan kita jalin? Bapak menyetujui tentang kerjasama antara perusahaan? Setelah saya pikirkan dengan matang, sepertinya saya akan menerima kerjasama dari Bapak. Baik, Pak. Ini harus di ini. Oh ini surat. Sebentar saya tangan. Angkat tangan, kami dari pihak kepolisian. Ini ada apa ini? Pak, sebenarnya KPK, jadi Bapak ditangkap. Saya sudah dijebak ini. Ini ada apa sebenarnya? Ayo panggilan, bawa ke kantor. Yuk. Wah, Bapak adalah seorang pembohong. Baik, sebelum memulai persidangan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili para perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa Pandu Satria Derajat pada hari Rabu pada hari Senin 12 Desember 2022 dinyatakan terbuka untuk umum. Pada terdakwa dan penasihat hukum, persilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, dalam kasus ini terdakwa didamping oleh penasihat hukum dan benarkah saudari adalah penasihat hukumnya? Coba tunjukkan surat kuasa dan izin beracara. Ya, benar yang mulia. Baik, pada saat ini saudara kami persilahkan berada di sidang pengadilan negeri Ciamis. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong didengarkan dan dipatuhi dengan baik. Selanjutnya, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah siap dengan menerima tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutannya. Baik yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwakan dengan dakwaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pandu Satria Derajat bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Bagaimana penasihat hukum, apakah akan melakukan pembelaan? Siap yang mulia. Dalam hal tuntutan yang ditujukan kepada klien kami itu sangat memberatkan yang mulia. Klien kami dijebak yang dimana seolah-olah semua membuat kesalahan menimpa seluruhnya kepada klien kami. Kami mohon yang mulia dapat menghormatinya.
Baik, untuk menguatkan pembelaan penasihat, kita dengarkan keterangan saksi. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Pada terdakwa, silakan duduk di tempat penasihat hukum. Pada saksi, saudara, silakan memasuki ruang sidang. Apakah Anda sehat hari ini? Apakah Anda sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Apakah benar Anda bernama Yani Febrianti, berumur 26 tahun, dan bekerja di PT Alim Rugi? Benar, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, Yang Mulia. Dipersilahkan. Baik, ulangi ucapan saya. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Apakah Anda berkenan? Siap, berkenan, Yang Mulia. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku bendahara PT Alim. Sudah berapa lama Anda kenal dan dekat dengan terdakwa? Sudah 2 tahun, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui bahwa Bapak Pandu adalah direktur PT Alim. Silakan jaksa penuntut umum untuk bertanya kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saudari Yani, tolong jelaskan apa yang Anda ketahui tentang ini. Baik, saya menerima perintah untuk mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Alim dengan PT Wayang Berhad tentang penggelapan dana bantuan CSR pada tanggal 1 November 2022. Baik, cukup Yang Mulia, pertanyaan kami pada saksi. Selanjutnya pertanyaan penasihat hukum kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saudari Yani, apakah nama Pandu Satria yang langsung memberikan perintah untuk mencairkan uang tersebut? Bapak Pandu. Namun yang memberi perintah adalah asisten direktur dengan atas nama Bapak Pandu sebagai direktur. Baik, cukup Yang Mulia. Pertanyaan kami kepada saksi. Selanjutnya pembelaan dari penasihat terdakwa. Baik, saya memohon kepada majelis yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar yang pertama membebaskan terdakwa dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua, mengembalikan nama baik terdakwa ke dalam kedudukan semula. Yang ketiga, biaya perkara dilimpahkan kepada negara. Terima kasih. Silakan saksi meninggalkan ruang sidang. Kepada terdakwa silakan memasuki kembali kepada acara sidang. Selanjutnya, pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim pertama. Saudara terdakwa, persilakan berdiri. Baik, berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang adalah pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Pandu Satria Derajat secara sah melakukan penggelapan dana CSR perusahaan dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta membayar ganti rugi kepada negara sebesar 200 juta rupiah.
Sidang pada hari Senin 12 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Ciamis dengan hasil Pandu Satria Derajat dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta membayar ganti rugi kepada negara sebesar 200 juta rupiah dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Baik, acara sidang selesai. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa. Singkat padat jelas. Ya, singkat padat jelas. Baik, bagus. Permulaan yang bagus, ya, permulaan yang bagus. Bapak apresiasi sekali, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Wajar, sidang mah tegang, cici, gitu. Dari semua materi tadi, apa kesimpulannya? Ada? Langsung angkat tangan aja dulu. Ya, Pak. Boleh, Pandu, gimana Pandu? Menurut saya pada penegakan hukum yang berperan dalam menegakkan hukum di suatu negara itu melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan. Bagus Pandu, betul. Pandu menyimpulkan bahwa dari penegakan hukum di suatu negara manapun itu tidak hanya satu pihak, tapi melibatkan berbagai pihak. Contohnya tadi, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan, ada pihak KPK, ada pihak hakim, ada pihak pengacara atau advokat. Betul, terima kasih Pandu, luar biasa. Ya, itu kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang untuk bisa lebih mantap lagi mengenai kalian mengetahui pematerian ini, Bapak sudah kirim soal di grup kelas yang silakan kalian isi ya di dalam Google Form. Untuk kalian ketahui ya, pertemuan selanjutnya itu akan berbicara mengenai dinamika pelanggaran hukum. Ya, kita akan berbicara dinamika pelanggaran hukum. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ini Dikumpulkan. Silakan lembar kerjanya dikumpulkan. Kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum menyelesaikan materi hari ini. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, KB-nya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Kita akan berbicara dinamika pelanggaran hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.